Halo guys, kembali lagi bersama Hewan Viral. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik semua ya. Tidak diragukan lagi, ular adalah salah satu hewan yang paling mematikan di dunia. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia WHO, sekitar 81.000 hingga 138.000 orang meninggal setiap tahun karena hewan ular. Ular berbisa memiliki racun yang dapat disuntikan melalui taring untuk melumpuhkan mangsanya. Sedangkan ular yang tidak memiliki bisa juga tidak kalah mengerikan karena memiliki gigitan dan lilitan yang bisa melumpuhkan mangsanya. Nah, berikut adalah beberapa ular yang seharusnya tidak pernah ada karena sangat berbahaya versi hewan viral. Disimak sampai selesai videonya ya guys. Nomor 14, Big Sea Snake. Big Sea Snake adalah salah satu jenis ular laut yang hidup di Teluk Persia, Laut Arab, dan sebagian wilayah perairan Asia Tenggara. Jenis ular laut ini menghabiskan sebagian besar waktunya di dekat bebatuan dan dedaunan di bawah air untuk melindungi diri dari predator atau pemangsanya. Big Sea Snake termasuk ular yang sangat berbahaya karena punya senjata racun mematikan yang terdiri dari banyak neurotoksin dan myotoksin. Meskipun tingkat racun yang dimilikinya cukup rendah dibandingkan dengan jenis ular laut lain, akan tetapi Big Sea Snake termasuk dalam salah satu spesies yang sangat berbahaya. Bahkan serangannya bisa berakibat fatal sehingga nyawa mangsanya tak tertolong. Nomor 13, sanca kembang. Reticulatus piton atau disebut di negara kita dengan nama sanca kembang adalah jenis ular yang umumnya menjadi pilihan penghobi untuk dirawat. Ular yang satu ini dipelihara karena termasuk ular yang tidak berbisa sehingga dianggap minim resiko. Tapi bukan berarti ular ini tidak berbahaya ya guys. Risiko terbesar dari ular sanca kembang adalah lilitannya yang sangat kuat, terutama untuk ukuran yang sangat besar. Sebagian besar spesies sanca termasuk sanca kembang adalah predator penyergap. Saat memangsa, ular ini akan menggunakan giginya yang tajam, melengkung ke belakang, 4 baris di rahang atas, 2 di bawah untuk menangkap mangsa yang kemudian dibunuh dengan lilitan. Kematian terjadi terutama karena berhentinya detak jantung. Namun tujuan yang sebenarnya dari lilitan tersebut adalah untuk menekan saluran darah yang menuju ke otak agar darah yang menuju ke otak terhenti dan mangsa menjadi lemas. Nomor 12, ular bandotan gurun Namibia. Ular bandotan gurun Namibia atau di dunia internasional dikenal dengan nama Desert Sidiwinding adalah spesies ular berbisa yang ditemukan di Namibia dan Angola Selatan. Ular ini terkenal karena kemampuannya untuk melakukan sidewind yang merupakan satu-satunya cara efektif untuk melewati gundukan pasir yang lembut dan tidak stabil. Ia juga mengubur dirinya di pasir untuk menghindari panas dan menunggu mangsanya dalam penyergapan. Matanya akan diposisikan di atas kepala sehingga memungkinkan mereka melihat mangsa saat tubuhnya terkubur pasir. Racun ular ini bersifat sitotoksik ringan, menyebabkan rasa sakit dan bengkak, namun tidak dianggap berbahaya bagi manusia. Nomor 11, ular terbang Firdaus. Ular terbang Firdaus yang memiliki nama latin Chrysophilia paradisi adalah spesies ular pohon dari familia Colubridae. Seperti halnya jenis-jenis ular terbang lainnya, ular yang di dunia internasional dikenal dengan nama Paradise Flying Snake ini dapat berpindah dari satu pohon ke pohon lain dengan melayang di udara. Ular terbang Firdaus menyebar sangat luas di seluruh wilayah tropis Asia Tenggara, mulai dari Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia. Meskipun ular ini berbisa ringan, tetap saja dengan kemampuan belayangnya akan membuat siapapun yang melihatnya akan merasa ngeri. Ular terbang Firdaus dikenal mampu berpindah dari pohon ke pohon dengan melayang di udara. Saat meluncur, ular ini melakukan gerakan mengayun-ayunkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri untuk mengarahkan badannya ke dahan pohon yang akan dituju. Ular terbang Firdaus
diketahui mampu meluncur di udara hingga jarak 100 meter. Nomor 10, ular Coluber. Ular Coluber adalah genus ular cambuk bertubuh ramping panjang dan gesit dari suku Colubridae. Karena kegesitannya ini, ular ini sering disebut dengan racer snake atau jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah ular pebalap. Ular-ular ini tersebar luas di dunia dan mayoritas terdapat di Amerika. Meski tidak berbisa, kamu pasti tidak akan mau bukan jika digigit ular yang cukup agresif ini, guys. Nomor 9, ular anaconda hijau. Anaconda hijau merupakan salah satu ular terbesar di dunia. Anaconda hijau dapat tumbuh hingga lebih dari 8 meter, beratnya dapat mencapai 250 kg, dan diameter tubuhnya lebih dari 30 cm. Anaconda hijau betina secara signifikan memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan anaconda jantan. Meskipun anaconda hijau tidak berbisa, ular ini mampu melingkarkan tubuh berotot mereka pada mangsanya hingga mangsanya tersebut mati lemas. Rahang yang dilekatkan pada ligamen yang lentur memungkinkan anaconda hijau menelan mangsanya secara utuh. Setelah memakan mangsanya, anaconda hijau dapat bertahan selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tanpa makanan. Nomor 8, ular kepala tembaga. Ular kepala tembaga atau copperhead snake adalah spesies ular berbisa, pit viper, endemik di Amerika Utara bagian timur. Meskipun sebagian besar gigitan kepala tembaga tidak akan mengancam jiwa, namun gigitannya bisa sangat menyakitkan dan memerlukan pertolongan medis dengan segera. Beberapa gigitan ular kepala tembaga memerlukan pengobatan antivenom, dan gigitan lainnya seperti gigitan kering atau gigitan tidak berbisa hanya memerlukan evaluasi dan observasi oleh ahli medis seperti dokter. Nomor 7, ular kobra penyembur. Kobra penyembur adalah salah satu dari beberapa spesies kobra yang dengan sengaja dan defensif menembakkan bisanya langsung dari taringnya. Zat ini mempunyai dua fungsi, yang pertama sebagai racun yang dapat diserap melalui mata, mulut atau hidung korban. Dan kedua sebagai toksungin yang dapat disemprotkan pada permukaan sasaran. Kemampuan mereka untuk menargetkan dan menembakkan racun juga cukup jitu. Penelitian telah menunjukkan bahwa sasaran tidaklah acak. Sebaliknya, ular kobra secara sadar menyembur mengarahkan semprotannya sedekat mungkin ke mata dan wajah mangsa atau musuhnya. Cairan yang disemburkan oleh ular ini umumnya tidak berbahaya saat terkena kulit, tetapi dapat menyebabkan kebutaan permanen jika terkena mata. Jika tidak segera diobati, dapat menyebabkan kemosis dan pembengkakan kornea. Nomor 6, ular sanca karpet. Sanca karpet adalah ular sanca berukuran besar dari keluarga Pythonidae yang dapat ditemukan di wilayah Australia, Pulau Papua, Kepulauan Bismarck, dan Kepulauan Solomon Utara. Ular sanca karpet biasanya aktif pada malam hari. Biasanya memangsa pada mamalia kecil seperti tikus, kelelawar, dan burung, sementara ular muda memangsa pada kadal. Mereka juga merupakan pemanjat yang mahir sehingga sering ditemukan di atas pohon dan di goa. Seperti kebanyakan ular sanca yang memiliki rongga penginderaan panas untuk memburu mangsa berdarah hangat. Meskipun tidak berbisa, ular berukuran besar kadang-kadang dapat bertemperamen agresif dan bisa saja melukai kita. Nomor 5, ular sanca pelangi. Sanca pelangi atau Liasis fuscus merupakan sejenis ular sanca tidak berbisa yang hidup di wilayah utara Australia, wilayah barat Papua Nugini, dan wilayah selatan Provinsi Papua, Indonesia. Ular ini dikenal cukup jinak apabila dirawat dengan baik dan kebanyakan tidak akan mencoba untuk menggigit. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, sebagian ular ini akan menjadi lebih agresif atau galak setelah ia dewasa. Jadi, ada baiknya untuk tidak memelihara ular ini ya guys. Nomor 4, ular mamba hitam. Ular mamba hitam termasuk spesies ular yang paling menakutkan di dunia. Racun bisa ular ini menjadi salah satu yang mengerikan di dunia. Dengan tubuhnya yang panjang dan ramping, Black Mamba terkenal sangat agresif ketika menyerang musuh. Ular yang memiliki nama ilmiah Dendroaspis polyalepis ini adalah ular
dengan bentuk silindris yang panjang dan ramping dengan kepala berbentuk seperti peti mati dengan alis yang menonjol dan mata berukuran panjang. Panjang normal ular black mamba sendiri sekitar 2 hingga 3 meter, tapi dalam beberapa kasus panjangnya bisa mencapai 4,3 hingga 4,5 meter. Nomor 3, ular derik punggung berlian barat. Ular derik punggung berlian barat adalah ular derik terbesar yang ditemukan di Nevada. Warnanya terang dengan bintik-bintik berbentuk berlian di sepanjang punggungnya. Seperti ular derik lainnya, mereka memiliki ciri khas kepala berbentuk panah dan mainan di ujung ekornya. Ular berbisa punggung berlian barat termasuk ular yang berbisa. Bisa itu digunakan untuk menundukkan mangsanya yang terutama mamalia kecil dan terkadang burung. Ular ini adalah predator penyergap dan yang menunggu mangsanya mendatangi mereka sebelum menyerang dan menelan mangsanya secara utuh. Nomor 2, ular berkaki. Kamu semua tidak percaya bahwa ada ular yang memiliki kaki. Tapi coba kamu lihat rekaman yang satu ini. Dalam rekaman tersebut, terlihat hewan yang sangat mirip ular memiliki 4 kaki. Menurut kamu, benarkah itu ular yang sedang berevolusi atau hanya salah satu jenis kadal yang memang memiliki kaki, guys? Sebelum kita lanjut ke daftar yang pertama, kami ingin men-challenge kalian nih guys. Jika kalian memencet tombol like dan juga subscribe channel ini serta bunyikan lonceng kurang dari 5 detik, kalian akan mendapatkan keberuntungan sepanjang hari loh. Gak percaya? Silakan coba sendiri dan buktikan. Nomor 1, ular Saw-scale viper. Saw-scale viper yang memiliki nama latin Aedes carinatus adalah spesies ular berbisa yang ditemukan di beberapa wilayah Asia Selatan, terutama negara India. Walaupun ukurannya tidak besar, ular ini merupakan salah satu dari beberapa ular paling berbahaya yang hidup di kawasan Asia Selatan. Kenapa dianggap paling berbahaya? Karena ular ini merupakan salah satu jenis ular yang paling banyak menimbulkan kasus gigitan mematikan di Asia Selatan. Itulah beberapa ular yang seharusnya tidak pernah ada karena sangat berbahaya versi hewan viral. Semoga informasinya bermanfaat ya. By the way, apa kamu punya informasi tentang ular lainnya yang juga seharusnya tidak pernah ada di muka bumi, guys? Silakan share informasi yang kamu miliki di kolom komentar ya. Terima kasih buat kamu yang tetap menonton hingga video ini berakhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.